telah berubah, aku merasakannya pada air, aku merasakannya pada bumi, aku menciumnya di udara. Noreaga Productions bekerja sama dengan Achernaher Films mempersembahkan hasil karya eksklusif. Produksi bersama Noreaga dan Achernaher. The Arrivals seri ini akan mengungkapkan kedatangan Antikris Dajjal, Imam Al-Mahdi, dan kedatangan kembali Yesus Nabi Isa ke dunia untuk kedua kalinya. Bintang-bintang sudah hilang. Inikah waktunya? Ya, sangat sunyi sekali. Ini adalah tarikan nafas terakhir sebelum terjun ke medan perang. Aku mengingatkan kalian akan dia, Dajjal Antikris, dan tidak ada nabi yang tidak mengingatkan kaumnya akan dia, Dajjal. Tetapi aku akan memberitahu kalian sesuatu yang tidak diberikan nabi-nabi sebelumku kepada kaumnya. Kalian harus tahu bahwa dia, Dajjal, bermata satu dan Allah tidak bermata satu. Hadits Sahih Bukhari dari Nabi Muhammad SAW. Hampir tiap kebudayaan telah meramalkan kedatangannya. Sementara sebagian takut akan kedatangannya, banyak juga yang telah mempersiapkan selama ribuan tahun menggelar karpet merah untuk kedatangannya, atau lebih akuratnya, menggelar karpet bermotif catur. Namun, apakah tepatnya tanda-tanda dari kedatangannya? Dari awal adanya peradaban, dasar-dasar dari pemujaannya telah banyak dilakukan Babilonia, Mesir kuno, bangsa Maya, dan hari ini. Proof from the Holy Quran, bukti dari Al-Quran. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Qs pukul 15.39. Kecuali orang-orang yang mukhlis taat diantara hamba-Mu. Qs pukul 15.40. Kitab suci Al-Quran. Dan perang terhadap umat manusia telah dimulai sejak saat itu. Berapa banyakkah yang telah mendedikasikan hidupnya untuk melayani rencana jahat dari setan iblis? Harap dengarkan baik-baik ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka mengikuti apa-apa yang dibaca oleh setan-setan pada zaman kerajaan Sulaiman. Sedang Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, dan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun, sehingga keduanya berkata, "Sesungguhnya kami hanya membawa fitnah cobaan, sebab itu janganlah engkau ingkar." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu tentang sihir, yang dengannya mereka menceraikan seorang suami dari istrinya. Dan mereka tidak memberi mudarat kepada seorang pun dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari apa yang memudaratkan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka telah mengetahui bahwa siapa yang menukar menggunakan sihir, tiadalah baginya bagian kebaikan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. Kalau mereka mengetahui. Qs 2-102. Kitab suci Al-Quran. Shadaqallahul Azim. Jadi, apakah hal penting yang terkandung di balik ayat ini? 20 tahun setelah Yerusalem direbut, Dome of Rock, Kubah Saharah, dikuasai oleh sekelompok Ksatria rahib yang menamakan diri mereka Ksatria dari Kuil Sulaiman, atau lebih singkatnya, Ksatria Templar Kuil, di Yerusalem. Para Ksatria Templar mulai menyimpang dan makin lama makin menjauh dari ajaran-ajaran Kristen. Mereka mempelajari ilmu-ilmu rahasia Kabalah, sebuah bentuk kuno dari sihir Yahudi, bersama dengan upacara gelap dan ritual-ritualnya. Para Yahudi mempelajari ilmu rahasia itu dari para penyembah berhala pada zaman Mesir kuno selama masa perbudakan Fir'aun, dan mengembangkannya di Babilonia pada masa pemerintahan Nebukadnezar pada 1307. Raja Perancis Philip menangkap mereka dengan tuduhan penolakan terhadap Kristus, perilaku hubungan sesama jenis, dan tidak melakukan ibadah, serta menjalankan sihir. Bagaimanapun juga, hal ini tidak membuat mereka berhenti. Ritual yang dimulai di Babilonia dan Mesir kuno, masih dengan jelas dilakukan pada hari ini. Apa yang diperlukan adalah lebih dari sekedar sebuah negara kecil. Ini adalah ide besar sebuah New World Order, tatanan dunia baru. Kenyataannya, mereka telah melakukannya selama berabad-abad. Dari balik bayangan, mereka telah menggerakkan setiap perang besar, revolusi, dan resesi. Mereka mengontrol segala sesuatu, mulai apa yang Anda baca, Anda dengar, dan Anda lihat.
Mereka telah berhasil mendoktrinasi seluruh populasi akan cara berpikir mereka dan telah menyusup ke dalam posisi-posisi kunci pada pemerintahan yang berkuasa, dan dari dalam bayangan pula, mereka menciptakan sebuah tatanan politik baru, sebuah tatanan ekonomi baru, dan yang lebih jahat lagi, sebuah tatanan agama baru. Bukti dari pondasi-pondasi yang mereka bangun untuk penguasaan dunia serta kedatangan dari antikris Dajjal ada di sekeliling Anda. Tetap bersama kami untuk melihat buktinya. Mind Control Fit. George Carlin, pengontrol pikiran FED. George Carlin. Landasan kedatangan antikris Dajjal. Saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Apakah cara yang paling efisien dan efektif untuk mengontrol dunia? Dua kata. Pengendalian pikiran, mind control. Anda mungkin memperhatikan bahwa saya tidak merasakan hal yang sama akan perang, sebagaimana apa yang mereka suruh saya untuk rasakan tentang perang itu. Cara kita disuruh dan diinstruksikan oleh pemerintah Amerika Serikat akan apa yang harus kita rasakan tentang perang itu. Kau tahu? Kuberitahu Anda, pikiran saya tidak berjalan seperti itu. Saya miliki suatu hal bodoh yang sering saya lakukan, yang dinamakan berpikir, dan saya bukanlah seorang warga Amerika yang baik karena saya suka untuk membuat pendapat saya sendiri. Saya tidak langsung setuju ketika saya diperintahkan akan sesuatu. Sangat menyedihkan bahwa kebanyakan penduduk Amerika langsung setuju ketika diperintah, bukan saya. Saya memiliki peraturan-peraturan sendiri di dalam hidup saya. Peraturan pertama saya tidak percaya apapun yang diberitahukan pemerintah kepada saya. Tidak satu hal pun. Nol. Tidak. Salah satu hal paling menyedihkan dari sejarah kita adalah bagaimana sejarah selalu terulang kembali. Kata-kata berikut diucapkan pada 1991, dan seseorang dapat bersumpah bahwa Carlin sedang membicarakan kejadian saat ini, dan saya tidak menganggap serius media atau pers di negeri ini, di mana dalam kasus perang Teluk Persia adalah para pekerja tanpa bayaran dari Departemen Pertahanan yang setiap waktu berfungsi sebagai agensi humas tak resmi untuk pemerintah Amerika Serikat. Jadi, saya tidak mendengarkan mereka. Saya tidak benar-benar percaya pada negara saya, dan saya harus memberitahu Anda teman. Saya tidak menelan bulat-bulat pita kuning tanda dukungan untuk tentara Amerika dan bendera Amerika sekarang untuk menyeimbangkan. Saya ingin berkata akan hal-hal yang membuat kita bersatu, hal-hal yang lebih menunjukkan kesamaan-kesamaan kita dibandingkan perbedaan-perbedaan kita, karena semua yang Anda dengar tentang negara ini adalah perbedaan-perbedaan. Itulah yang para media dan para politisi selalu katakan tentang hal-hal yang memisahkan kita, hal-hal yang membuat kita berbeda satu sama lain. Itulah bagaimana para pemimpin bekerja di setiap masyarakat. Mereka mencoba memecah belah semua orang. Mereka membuat masyarakat kelas rendah dan kelas menengah agar tetap bertengkar satu sama lain. Jadi mereka, para orang kaya, dapat membawa lari semua uang yang ada. Hal yang sangat sederhana. Dan kebetulan cara ini bekerja. Kau tahu, semua orang berbeda. Itulah yang ingin mereka sampaikan kepada kita. Ras, agama, etnis dan kewarganegaraan, pekerjaan, pendapatan, pendidikan, status sosial, seksualitas, apapun yang dapat mereka lakukan untuk membuat kita bertengkar satu sama lain, agar mereka tetap bisa datang ke bank. Kau tahu bagaimana saya mendeskripsikan kelas-kelas ekonomi dan sosial di negeri ini? Golongan atas menyimpan semua uang yang ada, sama sekali tidak membayar pajak. Golongan menengah membayar semua pajak, melakukan semua pekerjaan, dan golongan miskin hanya ada untuk menakut-nakuti golongan menengah, membuat mereka tetap mempertahankan pekerjaan-pekerjaan mereka. Politisi bukanlah sebuah kata, mereka menggunakan Anda. Politisi biasanya bersembunyi di balik tiga hal: bendera, Alkitab, dan anak-anak. Tidak ada anak yang tertinggal. Tidak ada anak yang tertinggal. Benarkah? Sepertinya belum lama ini mereka berbicara tentang menyuruh anak-anak agar maju duluan. Tertinggal. Seseorang kehilangan alasan di sini, tetapi ada sebuah alasan. Ada sebuah alasan. Ada alasan untuk hal ini. Ada sebuah alasan mengapa pendidikan menyebalkan. Alasan yang sama mengapa hal itu tidak akan pernah bisa dibenahi. Hal ini tidak akan menjadi lebih baik. Jangan harapkan itu.
Berbahagialah dengan apa yang Anda punya sekarang karena pemilik dari negeri ini tidak menginginkannya sekarang. Saya berbicara tentang pemilik yang sebenarnya, yang besar, yang kaya, yang buruk. Pemilik sebenarnya, pemilik bisnis yang besar, kaya, yang mengontrol segala sesuatu dan membuat semua keputusan penting. Lupakanlah para politisi. Mereka tidak berhubungan. Para politisi ada hanya agar seolah-olah Anda memiliki kebebasan untuk memilih. Anda tidak. Anda tidak memiliki pilihan. Anda mempunyai pemilik. Mereka memiliki Anda. Mereka memiliki segalanya. Mereka memiliki semua daerah penting. Mereka memiliki dan mengontrol perusahaan-perusahaan besar. Mereka telah lama membeli dan membayar senat, anggota dewan, balai kota. Mereka memiliki para hakim di saku belakang mereka dan mereka memiliki semua media besar, siaran-siaran berita, semua perusahaan media besar. Lalu mereka mengontrol hampir semua berita dan informasi yang akan Anda dengar. Mereka sudah benar-benar mempengaruhi Anda. Mereka menghabiskan miliaran dolar tiap tahun untuk melobi, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kita semua tahu apa yang mereka inginkan. Mereka menginginkan lebih banyak untuk diri mereka sendiri dan lebih sedikit untuk orang lain. Tetapi saya beritahu, hal apakah yang tidak mereka inginkan? Mereka tidak menginginkan masyarakat yang dapat berpikir secara kritis. Mereka tidak menyukai masyarakat yang banyak tahu, berpendidikan, yang mampu untuk berpikir kritis. Mereka tidak tertarik dengan itu. Hal itu tidak membantu mereka. Justru dunia telah berubah. Aku merasakannya pada air, aku merasakannya pada bumi, aku menciumnya di udara. Noreaga Productions bekerja sama dengan Achernaher Films mempersembahkan hasil karya eksklusif, produksi bersama Noreaga dan Achernaher. The Arrivals seri ini akan mengungkapkan kedatangan Antikris Dajjal, Imam Al-Mahdi dan kedatangan kembali Yesus Nabi Isa ke dunia untuk kedua kalinya. Bintang-bintang sudah hilang. Inikah waktunya? Ya, sangat sunyi sekali. Ini adalah tarikan nafas terakhir sebelum terjun ke medan perang. Aku mengingatkan kalian akan dia, Dajjal Antikris, dan tidak ada nabi yang tidak mengingatkan kaumnya akan dia, Dajjal. Tetapi aku akan memberitahu kalian sesuatu yang tidak diberikan nabi-nabi sebelumku kepada kaumnya. Kalian harus tahu bahwa dia, Dajjal, bermata satu dan Allah tidak bermata satu. Hadits Sahih Bukhari dari Nabi Muhammad SAW. Hampir tiap kebudayaan telah meramalkan kedatangannya. Sementara sebagian takut akan kedatangannya, banyak juga yang telah mempersiapkan selama ribuan tahun menggelar karpet merah untuk kedatangannya, atau lebih akuratnya, menggelar karpet bermotif catur. Namun, apakah tepatnya tanda-tanda dari kedatangannya? Dari awal adanya peradaban, dasar-dasar dari pemujaannya telah banyak dilakukan Babilonia, Mesir kuno, bangsa Maya, dan hari ini. Proof from the Holy Quran, bukti dari Al-Quran. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Qs pukul 15.39. Kecuali orang-orang yang mukhlis taat di antara hamba-Mu. Qs pukul 15.40. Kitab suci Al-Quran. Dan perang terhadap umat manusia telah dimulai sejak saat itu. Berapa banyakkah yang telah mendedikasikan hidupnya untuk melayani rencana jahat dari setan iblis? Harap dengarkan baik-baik ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka mengikuti apa-apa yang dibaca oleh setan-setan pada zaman kerajaan Sulaiman. Sedang Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, dan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sehingga keduanya berkata, "Sesungguhnya kami hanya membawa fitnah cobaan, sebab itu janganlah engkau ingkar." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu tentang sihir, yang dengannya mereka menceraikan seorang suami dari istrinya. Dan mereka tidak memberi mudarat kepada seorang pun dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari apa yang memudaratkan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka telah mengetahui bahwa siapa yang menukar menggunakan sihir, tiadalah baginya bagian kebaikan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. Kalau mereka mengetahui. Qs 2-102. Kitab suci Al-Quran. Sodaqallahul Azim. Jadi,
apakah hal penting yang terkandung di balik ayat ini? 20 tahun setelah Yerusalem direbut, Dome of Rock Kubah Sahara dikuasai oleh sekelompok ksatria rahib yang menamakan diri mereka Ksatria dari Kuil Sulaiman, atau lebih singkatnya, Ksatria Templar Kuil. Di Yerusalem, para ksatria Templar mulai menyimpang dan makin lama makin menjauh dari ajaran-ajaran Kristen. Mereka mempelajari ilmu-ilmu rahasia Kabalah, sebuah bentuk kuno dari sihir Yahudi. Bersama dengan upacara gelap dan ritual-ritualnya, para Yahudi mempelajari ilmu rahasia itu dari para penyembah berhala pada zaman Mesir kuno selama masa perbudakan Fir'aun dan mengembangkannya di Babilonia pada masa pemerintahan Nebukadnezar pada 1307. Raja Perancis, Philip, menangkap mereka dengan tuduhan penolakan terhadap Kristus, perilaku hubungan sesama jenis, dan tidak melakukan ibadah, serta menjalankan sihir. Bagaimanapun juga, hal ini tidak membuat mereka berhenti. Ritual yang dimulai di Babilonia dan Mesir kuno, masih dengan jelas dilakukan pada hari ini. Apa yang diperlukan adalah lebih dari sekedar sebuah negara kecil. Ini adalah ide besar sebuah New World Order, tatanan dunia baru. Kenyataannya, mereka telah melakukannya selama berabad-abad. Dari balik bayangan, mereka telah menggerakkan setiap perang besar, revolusi, dan resesi. Mereka mengontrol segala sesuatu, mulai apa yang Anda baca, Anda dengar, dan Anda lihat. Mereka telah berhasil mendoktrinasi seluruh populasi akan cara berpikir mereka dan telah menyusup ke dalam posisi-posisi kunci pada pemerintahan yang berkuasa. Dan dari dalam bayangan pula, mereka menciptakan sebuah tatanan politik baru, sebuah tatanan ekonomi baru, dan yang lebih jahat lagi, sebuah tatanan agama baru. Bukti dari pondasi-pondasi yang mereka bangun untuk penguasaan dunia serta kedatangan dari Antikris Dajjal ada di sekeliling Anda. Tetap bersama kami untuk melihat buktinya. Mind Control Fit. George Carlin, pengontrol pikiran FET. George Carlin. Landasan kedatangan Antikris Dajjal. Saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Apakah cara yang paling efisien dan efektif untuk mengontrol dunia? Dua kata. Pengendalian pikiran, mind control. Anda mungkin memperhatikan bahwa saya tidak merasakan hal yang sama akan perang, sebagaimana apa yang mereka suruh saya untuk rasakan tentang perang itu. Cara kita disuruh dan diinstruksikan oleh pemerintah Amerika Serikat akan apa yang harus kita rasakan tentang perang itu. Kau tahu? Kuberitahu Anda, pikiran saya tidak berjalan seperti itu. Saya miliki suatu hal bodoh yang sering saya lakukan, yang dinamakan berpikir, dan saya bukanlah seorang warga Amerika yang baik karena saya suka untuk membuat pendapat saya sendiri. Saya tidak langsung setuju ketika saya diperintahkan akan sesuatu. Sangat menyedihkan bahwa kebanyakan penduduk Amerika langsung setuju ketika diperintah, bukan saya. Saya memiliki peraturan-peraturan sendiri di dalam hidup saya. Peraturan pertama saya tidak percaya apapun yang diberitahukan pemerintah kepada saya. Tidak satu hal pun. Nol. Tidak. Salah satu hal paling menyedihkan dari sejarah kita adalah bagaimana sejarah selalu terulang kembali. Kata-kata berikut diucapkan pada 1991, dan seseorang dapat bersumpah bahwa Carlin sedang membicarakan kejadian saat ini dan saya tidak menganggap serius media atau pers di negeri ini, di mana dalam kasus perang Teluk Persia adalah para pekerja tanpa bayaran dari Departemen Pertahanan yang setiap waktu berfungsi sebagai agensi humas tak resmi untuk pemerintah Amerika Serikat. Jadi, saya tidak mendengarkan mereka. Saya tidak benar-benar percaya pada negara saya dan saya harus memberitahu Anda teman. Saya tidak menelan bulat-bulat pita kuning tanda dukungan untuk tentara Amerika dan bendera Amerika sekarang untuk menyeimbangkan. Saya ingin berkata akan hal-hal yang membuat kita bersatu, hal-hal yang lebih menunjukkan kesamaan-kesamaan kita dibandingkan perbedaan-perbedaan kita, karena semua yang Anda dengar tentang negara ini adalah perbedaan-perbedaan. Itulah yang para media dan para politisi selalu katakan tentang hal-hal yang memisahkan kita, hal-hal yang membuat kita berbeda satu sama lain. Itulah bagaimana para pemimpin bekerja di setiap masyarakat. Mereka mencoba memecah belah semua orang. Mereka membuat masyarakat kelas rendah dan kelas menengah agar tetap bertengkar satu sama lain. Jadi mereka
para orang kaya, dapat membawa lari semua uang yang ada, hal yang sangat sederhana. Dan kebetulan cara ini bekerja, kau tahu. Semua orang berbeda. Itulah yang ingin mereka sampaikan kepada kita: ras, agama, etnis dan kewarganegaraan, pekerjaan, pendapatan, pendidikan, status sosial, seksualitas, apapun yang dapat mereka lakukan untuk membuat kita bertengkar satu sama lain, agar mereka tetap bisa datang ke bank. Kau tahu bagaimana saya mendeskripsikan kelas-kelas ekonomi dan sosial di negeri ini. Golongan atas menyimpan semua uang yang ada, sama sekali tidak membayar pajak. Golongan menengah membayar semua pajak, melakukan semua pekerjaan, dan golongan miskin hanya ada untuk menakut-nakuti golongan menengah, membuat mereka tetap mempertahankan pekerjaan-pekerjaan mereka. Politisi bukanlah sebuah kata, mereka menggunakan Anda. Politisi biasanya bersembunyi di balik tiga hal: bendera, Alkitab, dan anak-anak. Tidak ada anak yang tertinggal. Tidak ada anak yang tertinggal. Benarkah? Sepertinya belum lama ini mereka berbicara tentang menyuruh anak-anak agar maju duluan. Tertinggal. Seseorang kehilangan alasan di sini, tetapi ada sebuah alasan. Ada sebuah alasan. Ada alasan untuk hal ini. Ada sebuah alasan mengapa pendidikan menyebalkan. Alasan yang sama mengapa hal itu tidak akan pernah bisa dibenahi. Hal ini tidak akan menjadi lebih baik. Jangan harapkan itu. Berbahagialah dengan apa yang Anda punya sekarang, karena pemilik dari negeri ini tidak menginginkannya. Sekarang saya berbicara tentang pemilik yang sebenarnya, yang besar, yang kaya, yang buruk. Pemilik sebenarnya, pemilik bisnis yang besar, kaya, yang mengontrol segala sesuatu dan membuat semua keputusan penting. Lupakanlah para politisi. Mereka tidak berhubungan. Para politisi ada hanya agar seolah-olah Anda memiliki kebebasan untuk memilih. Anda tidak memiliki pilihan. Anda mempunyai pemilik. Mereka memiliki Anda. Mereka memiliki segalanya. Mereka memiliki semua daerah penting. Mereka memiliki dan mengontrol perusahaan-perusahaan besar. Mereka telah lama membeli dan membayar senat, anggota dewan, balai kota. Mereka memiliki para hakim di saku belakang mereka, dan mereka memiliki semua media besar, siaran-siaran berita, semua perusahaan media besar. Lalu mereka mengontrol hampir semua berita dan informasi yang akan Anda dengar. Mereka sudah benar-benar mempengaruhi Anda. Mereka menghabiskan miliaran dolar tiap tahun untuk melobi, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kita semua tahu apa yang mereka inginkan. Mereka menginginkan lebih banyak untuk diri mereka sendiri, dan lebih sedikit untuk orang lain. Tetapi saya beritahu, hal apakah yang tidak mereka inginkan? Mereka tidak menginginkan masyarakat yang dapat berpikir secara kritis. Mereka tidak menyukai masyarakat yang banyak tahu, berpendidikan, yang mampu untuk berpikir kritis. Mereka tidak tertarik dengan itu. Hal itu tidak membantu mereka, justru menghambat kepentingan mereka. Benar sekali. Tahukah kau akan sesuatu? Mereka tidak ingin orang-orang yang cukup pintar untuk duduk mengelilingi meja dapur dan menyadari bagaimana parahnya mereka telah dibohongi oleh sistem yang telah menghancurkan mereka 30 tahun yang lalu. Mereka tidak menginginkan hal itu. Tahu kan ada apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan pekerja-pekerja yang patuh. Pekerja-pekerja yang patuh, orang-orang yang cukup pintar untuk menjalankan mesin-mesin serta persyaratan administrasi, dan cukup bodoh hingga dapat diam dan menerima semua beban pekerjaan yang semakin berat dengan bayaran yang makin murah, jam kerja yang semakin panjang, keuntungan yang makin berkurang, dan uang pensiun yang hilang tepat pada saat Anda akan mendapatkannya. Dan sekarang, mereka mengincar uang jaminan sosial Anda. Mereka menginginkan uang pensiun Anda. Mereka menginginkannya sehingga mereka dapat memberikannya kepada teman-teman kriminal mereka di Wall Street. Dan tahukah Anda? Mereka akan mendapatkannya. Mereka akan mendapatkan semua itu dari Anda, cepat atau lambat, karena mereka memiliki negara ini. Ini adalah sebuah perkumpulan yang besar. Dan Anda tidak tergabung di dalamnya. Anda dan saya tidak tergabung dalam perkumpulan yang besar ini. Mengenang George Carlin, tahun 1937 sampai tahun 2008. Bentuk terbaik dari penguasaan adalah di mana Anda berpikir Anda bebas, padahal sebenarnya Anda tanpa sadar telah ditipu dan diperintah. Sebuah bentuk dari kediktatoran adalah seperti berada di dalam penjara.
Anda bisa melihat jeruji-jerujinya, dan menyentuhnya. Bentuk lainnya adalah duduk di ruang tahanan, tetapi Anda tidak dapat melihat jeruji-jerujinya sehingga Anda mengira Anda bebas. Tidak terpenjara. Yang diderita umat manusia sekarang adalah hipnotis massal. Kita telah dihipnotis oleh orang-orang semacam ini, pembaca berita, politisi, guru, dosen. Kita berada di sebuah negara dan dunia yang dijalankan oleh orang-orang yang kejahatannya tidak terbayangkan. Perbedaan antara apa yang dikatakan sedang berlangsung dan apa yang sebenarnya sedang berlangsung benar-benar besar. Alat hipnotis terhebat di planet bumi ini adalah sebuah kotak yang membujur di sudut ruangan. Ia terus-menerus memberitahu kita apa yang harus kita percayai sebagai kenyataan dalam sejarah. Pengaturan dan manipulasi dari opini politik telah menjadi senjata utama Freemason dalam mendapatkan kekuasaan di negara-negara dan wilayah-wilayah. Begitu mereka mendapatkan posisi penguasa dan politisi dari suatu negara, hukum dan struktur politik dapat diubah berdasarkan agenda mereka. Bagaimanapun juga, karena membatasi tubuh tidak berarti membatasi pikiran. Freemason menyadari bahwa rencana mereka akan pemerintahan global bergantung sepenuhnya pada cara untuk menundukkan masyarakat agar patuh pada agenda mereka dan dengan demikian menghilangkan orang-orang yang menentang kepentingan mereka dan ancaman terbesar akan rencana mereka yang lebih